Melanjutkan dari cerita sebelumnya, pertemuan Goku kembali bersama kakeknya menjadi salah satu episode yang sangat mengharukan. Bagaimana tidak, Goku yang diperkenalkan sebagai bocah eksentrik berekor monyet dan penuh kegembiraan dengan segala misteri hidupnya, kembali bertemu dengan kakeknya, karakter penting yang sejak awal cerita selalu Goku sebutkan. Ya, meskipun hanya bertemu dalam bentuk tidak seutuhnya, hal itu sedikit mengobati kerinduannya kepada sang kakek. Kita tahu, di sepanjang cerita kita tidak pernah diperlihatkan bahwa Goku ini mengeluhkan sesuatu. Di sini, pertama kalinya Goku menangis dengan tulus. Ya, bagaimanapun juga, Goku masihlah anak-anak yang merindukan sosok orang tua. Goku menjalani kehidupannya seorang diri di pegunungan Paozu sejak usianya masih dini tanpa mengetahui asal-usulnya. Namun sikap Goku yang selalu menjalani kehidupannya dengan bahagia, pada akhirnya membantu perkembangan karakternya sendiri. Berbeda jika Goku menjadi seorang anak yang terlalu banyak beban pikiran, mungkin akan lain cerita. Goku tumbuh menjadi orang yang tidak terlalu mempermasalahkan masa lalu. Ia tidak pernah benar-benar mencari tahu sendiri bagaimana ia bisa berasal dan tinggal di Gunung Paozu bersama seorang kakek. Keceriaannya sebagai Goku kecil yang kita kenal bahkan sukses menular kepada kita anak-anak 90-an yang selalu menikmati ceritanya setiap minggu. Goku selalu menghadapi masalah hidupnya seceria mungkin. Ketika ia berkeluarga, Goku terlihat bekerja cukup keras meskipun tetap hidup sederhana. Goku berhasil menjadikan anaknya seorang sarjana hebat yang nantinya berkeluarga dengan ekonomi mapan. Di luar karakter Goku, seperti Kurilin, Ulong, Bulma, mungkin tidak akan sama jika menghadapi kondisi seperti ini. Senyuman dan tawanya yang tulus selalu berhasil mengalihkan perhatian kita akan kelamnya masa lalu yang ia miliki. Di balik semua itu, ada peran pendidik yang berhasil membantu perkembangan karakter Goku. Ya, Son Gohan, sosok kakek yang menjadi orang tua bagi Goku di masa kecilnya. Di video kali ini, admin akan mengulas sosok kakek Gohan lebih dekat lagi. Namun sebelum semua itu, mari kita ucapkan selamat ulang tahun untuk salah satu penonton kita yang meninggalkan komentarnya pada video cerita sebelumnya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih juga untuk semuanya yang mendukung channel ini terus berkembang. Semoga kita terus diberikan kesehatan untuk bisa beraktivitas dan tentunya menikmati cerita Son Goku. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pengenalan karakter. Goku terlahir dengan nama Kakarot di sebuah planet nan jauh bernama planet Vegeta. Goku merupakan kesatria kelas rendah dari bangsa Saiya. Dalam perjalanan hidupnya, Goku menyadari jika beban yang ia miliki tidak jauh lebih besar dari tanggung jawabnya kepada bumi tempat tinggalnya sejak kecil. Goku sudah beberapa kali menyelamatkan bumi dari kehancuran, mulai dari serangan King Piccolo, Majin Buu, sampai Dewa Penghancur Virus. Meskipun faktanya semua pencapaian Goku tidak pernah benar-benar diketahui orang lain selain teman-teman dekatnya, melainkan orang lain yang menerima kompensasi dari kompetensi Goku. Membuat hidup Goku tetap miskin, ya meskipun Goku tidak pernah memperdulikan hal ini. Ketika lahir, Goku dikaruniai daya tempur di bawah rata-rata bayi Saiya lainnya. Ia lahir dari pasangan suami istri Saiya yang juga berasal dari kelas rendah, bernama Bardock dan Jin. Video kali ini sekaligus juga membetulkan penyebutan kata Bedrock yang harusnya Bardock di video admin sebelumnya. Bardock memiliki fisik yang sangat mirip dengan Son Goku. Kisah mengenai dirinya ada pada movie spesial Dragon Ball Z Bardock The Father of Goku. Diceritakan saat itu, entah bagaimana terjadinya Bardock bersama rekan-rekannya sedang bertarung dengan pasukan Frieza yang harus berakhir dengan kematiannya. Jin yang merupakan ibu dari Son Goku sama seperti Bardock, ia juga merupakan bangsa Saiya kelas rendah. Setelah beberapa kali diselamatkan oleh Bardock di medan perang, mereka mulai mengembangkan perasaan satu sama lain. Muncul dalam komik khusus karangan Akira Toriyama berjudul Jaco The Galactic Patrol. Dikutip dari artikel berikut. Son Goku juga memiliki seorang saudara laki-laki, ia bernama Raditz, yang merupakan anak pertama Bardock dan Jin. Raditz memiliki kepribadian brutal, dan bisa dilihat dari kelakuannya saat menculik anak Son Goku dalam episode awal Dragon Ball Z. Meskipun kemudian tewas setelah terkena jurus dari Piccolo dibantu Son Goku. Goku yang masih bayi harus mengalami keadaan di mana bangsanya dimusnahkan bersamaan dengan planet mereka, termasuk ayah dan ibunya, yang berkorban dalam pertarungan tidak seimbang melawan sang kaisar penjajah semesta, Frieza. Hal itu karena bangsa Saiya yang lain tidak ada yang mempercayai perkataan Bardock saat itu mengenai koloni Frieza yang mengumpulkan mereka dalam satu titik, bahkan menarik mundur kesatria-kesatria Saiya yang tengah melakukan misi untuk kembali ke planet mereka, semata hanya untuk memusnahkan bangsa Saiya sekaligus dengan lebih mudah.
Frieza mempunyai ketakutan akan sebuah legenda mengenai manusia Super Saiya dari bangsa mereka. Meskipun hal itu hanya berdasarkan ketakutannya pada sebuah legenda kuno, Frieza takut legenda tersebut suatu hari nanti akan menggulingkan kejayaannya. Namun, bayi Goku berhasil diselamatkan sesaat sebelum pemusnahan planet Seiya. Ia dikirim dari planet nan jauh dari sana bernama Bumi. Entah mengapa Bardock yang sepanjang hidupnya hanya bertarung dan membunuh banyak orang, di saat itu ia memiliki perasaan ingin menyelamatkan sebuah nyawa meski hanya sekali. Terlebih Kakarotku yang dicap sebagai kesatria kelas rendah. Di saat yang sama, Goku berhasil selamat berkat kekurangannya sendiri. Daya tempurnya yang rendah membawanya berhasil keluar dari planet Vegeta tanpa terdeteksi radar milik Frieza. Kakarot, thank you for helping me. We were late. Goodbye, my son. Menurut Bardock, seorang bayi Kakarot bisa bertahan hidup di sana. Hampir tidak terdapat seseorang yang memiliki daya tempur tinggi serta teknologi yang terbelakang. Sebuah takdir. Ketika tiba di bumi dengan pesawat angkasa untuk pertama kalinya, Goku ditemukan seorang kakek tua sebatang kara bernama Son Gohan. Kakek Gohan menemukan Goku sudah berada di luar tanpa mengenakan pakaiannya, tidak jauh dari lokasi tempat pesawatnya terjatuh. Kakek Gohan sadar jika bayi tersebut bukanlah makhluk biasa yang berasal dari bumi. Pesawat asing, sebuah ekor, menandakan hal tersebut. Namun bagi kakek Gohan, ia tetaplah seorang bayi kecil yang membutuhkan bantuan. Untuk di kemudian hari, kejadian itu diceritakannya kepada gurunya Master Roshi, Goku, Son Goku. Ia memanggil bayi itu dengan nama tersebut. Pada awalnya, Goku merupakan anak yang sangat nakal, susah diatur, dan sering bertindak kasar. Hingga suatu hari terjadi kecelakaan. Goku jatuh ke dalam jurang yang mengakibatkan luka di kepalanya. Kejadian itu menjadi titik balik perubahan karakter Son Goku yang kita kenal. Dikutip dari artikel berikut. Hilang ingatan. Awal kisah. Sifat meledak-ledak dan nakal khas Saiyan perlahan-lahan sedikit berubah setelah itu. Goku menjadi anak yang baik dan hidup bahagia bersama kakeknya. Kakek Gohan mengajarinya seni bela diri dan menceritakan tentang hal-hal seperti kota dan manusia, karena mereka tinggal di tempat yang sangat terpencil di Gunung Pauzu tanpa komunikasi dengan orang lain. Kakek Gohan adalah karakter minor dalam anime Dragon Ball. Kemunculannya bahkan hanya sebagai kilas balik dan arwah saja. Tapi, tanpa adanya asuhan beliau di awal kehidupan Goku di bumi, belum tentu kita bisa bertemu dengan Goku sebagai seorang petarung yang baik hati. Dikutip melalui artikel berikut. Kakek Gohan membuktikan, meski Goku berbakat jahat, pola asuh yang baik bisa mengubah bakat bawaan tersebut. Kembali dikutip dari artikel berikut. Mungkin kita sempat ragu, seandainya Goku tidak hilang ingatan saat masih kecil, apakah beliau bisa mengatasi kenakalannya? Jawabannya bisa saja. Pola asuh. Kuncinya di pola, yang berarti pengulangan. Untuk mengasuh anak dengan pola yang sama diperlukan konsistensi dan presensi. Oleh karena itu, permasalahan utamanya ada di pengasuh sebagai subjek, bukan di siapa yang diasuh sebagai objek. Tidak masalah Goku bukan manusia. Kakek Gohan sadar betul tentang hal ini dan menolak menyerah. Ada beberapa kekuatan beliau yang diperlihatkan dalam mengasuh Goku. Kakek Gohan adalah petarung yang hebat. Sebagai murid nomor 1 Master Roshi, Kakek Gohan adalah salah satu karakter petarung paling hebat di arcs awal Dragon Ball. Ada beberapa episode di Dragon Ball yang menceritakan Goku bertanding melawan arwah beliau. Ini sebagai gambaran bahwa orang tua juga harus punya kualifikasi dalam mendidik anak. Orang tua perlu menambah pengetahuan, belajar aneka keterampilan, sebagai bekal mengasuh anak. Bisa hamil dan menghamili saja tidak cukup. Fokus pada positivity. Goku dengan insting Saiyannya yang liar dan merepotkan, sudah pasti merepotkan kakek Gohan. Terlebih Goku sering tidak sadar ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Tapi beliau selalu fokus pada sisi baik Goku. Ia hanya memberikan asuhan yang positif saja. Goku tidak dimaki.
dihukum berlebihan, diabaikan, dihina, dan sebagainya. Perbuatan Goku tidak ditanggapi dengan negativitas. Pengendalian diri beliau memang patut kita akui. Reward dan punishment dalam mengasuh Goku tidak berdasar pada emosi-emosi negatif, melainkan dilakukan untuk kepentingan Goku. Kakek Gohan juga tidak pernah mispersepsi, ia tidak pernah merasa melakukan atau mengatakan sesuatu yang buruk untuk kebaikan Goku, padahal sebenarnya hanya menuruti emosi diri sendiri. Ketat dalam menjaga nilai-nilai yang ia ajarkan. Salah satu poin paling sulit dalam parenting adalah konsistensi. Hari ini bilang A, hari-hari berikutnya juga harus tetap A. Jika orang tua terlalu banyak meralat, terlebih membuat peraturan dengan tanda bintang, alias pakai syarat dan ketentuan berlaku melulu, lambat laun anak malah akan belajar akal-akalan. Anak akan belajar bahwa apapun bisa ditawar dan diakali. Bukannya belajar memahami masalah, tentang alasan muncul peraturan dari orang tua, anak malah akan belajar bernegosiasi supaya bisa mendapat apa yang jadi keinginannya. Oleh karena konsistensi inilah, Goku tetap mengingat ajaran-ajaran beliau meski hanya diasuh sebentar. Tidak mabuk dalil. Anak harus nurut orang tua secara membabi buta. Jika dilihat dari perbedaan usianya, kakek Gohan ibarat generasi baby boomer. Generasi ini disebutkan juga untuk orang-orang dengan kelahiran 1946 sampai 1964, berusia antara 57 sampai 75 tahun, menurut Wikipedia. Dan Goku adalah generasi milenial. Perbedaan usia yang jauh ini bisa menjadi gap yang serius. Saat ada persoalan pelik ketika mengasuh, orang yang usianya jauh lebih tua cenderung menjadi sewenang-wenang atas nama usia. Anak kecil tahu apa, misalnya. Atau orang tua lebih berpengalaman, contoh lainnya. Kalimat-kalimat yang menyatakan otoritas bermodal usia ini menjadi senjata untuk mengendalikan anak. Bukannya diajak berkomunikasi dan berdiskusi untuk melatih berpikir kritis, si anak malah dijejali dalil tidak berguna tentang seseorang mutlak dihormati karena usianya. Memahami bahwa apeksi adalah kebutuhan dasar. Umumnya, apeksi tidak dilihat sebagai kebutuhan dasar. Contohnya pendidikan formal dan informal. Sandang, pangan, papan, dan sebagainya lah yang dianggap wajib dipenuhi oleh orang tua. Oleh karena itu, seringkali ditemukan kasus anak menjadi nakal bahkan berbuat kriminal karena tidak dipenuhi kebutuhannya akan kasih sayang. Kakek Gohan berbeda. Ia memberi kasih sayang pada Goku dengan sangat keras kepala, bahkan sampai harus berkorban nyawa. Padahal, bisa saja beliau memperlakukan Goku seenaknya atau malah dibunuh. Toh Goku hilang ingatan dan jahat. Kakek Gohan percaya bahwa apeksi dalam bentuk sekecil apapun, senyuman misalnya, bisa mengubah Goku menjadi pribadi yang lebih baik. Meski kita semua tahu, ending hubungan kakek Gohan dan Goku ini sangat menyedihkan. Akhir pertemuan, awal perjalanan baru. Kakek Gohan meninggal terinjak Goku yang berubah menjadi Ozaru, wujud kera raksasa dari bangsa Saiya. Orang Saiya yang mempunyai ekor akan berubah menjadi Ozaru pada saat melihat bulan purnama dan kehilangan kesadaran mereka. Suatu hari, kakek Gohan menemukan transformasi bulan purnama Goku. Kemudian ia menyuruh Goku untuk tidak pernah melihat bulan purnama. Namun, suatu malam Goku berubah menjadi monyet Ozaru dan kehilangan kesadaran dirinya. Ketika tersadar kembali, Goku menemukan kakek Gohan sudah meninggal. Namun, ia tidak pernah menyadari hal ini sampai ia tumbuh dewasa. Meski begitu, keduanya tetap mengasihi satu sama lain dengan tanpa syarat. Hingga satu saat, Goku memberikan nama kakeknya kepada putranya Son Gohan. Setelah kematian kakeknya, Goku tinggal di rumahnya di pegunungan Paozu tempat tinggalnya bersama kakek Gohan. Ia melaksanakan kehidupan sehari-hari untuk bertahan hidup. Dari kecil, Goku mengira bahwa orang tuanya meninggalkan dia di pegunungan. Nasib Goku berubah ketika ia bertemu Bulma, gadis jenius yang mengajaknya mencari bola naga. Dikatakan bila seseorang berhasil mengumpulkan bola naga yang tersebar di seluruh dunia, maka keinginannya akan terwujud. Bulma bertemu dengan Goku, berkat bola bintang 4 peninggalan Son Gohan ditunjukkan radar miliknya yang mengarah ke pegunungan Paozu. Pertemuan Goku dengan Bulma inilah yang memicu perjalanan Goku ke dunia yang lebih besar. Bulma meminta Goku membantunya menemukan bola naga, membawa Goku keluar dari rumah kakek Gohan, mendorongnya untuk bertemu dengan orang-orang seperti Master Roshi, Yamcha, Oolong, Krillin Fuar, Lunch, dan Emperor Pilaf. Kemudian, dimulailah kisah mengenai Dragon Ball, yang kita kenal memiliki banyak seri, dari Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, sampai Dragon Ball GT, yang merupakan alternatif cerita. Tanpa peran Bulma di awal cerita,
kisah mengenai Dragon Ball mungkin tidak akan pernah terjadi. Yos, sekian untuk video kali ini. Pelajaran yang bisa kita ambil pada cerita kali ini, parenting ala kakek Gohan highlight-nya ada pada kesadaran untuk terus-menerus memberi pada anak tanpa berpikir bahwa pemberian tersebut adalah hutang yang harus dibayar oleh si anak suatu hari nanti. Toh pada akhirnya tanpa perlu direcoki omongan-omongan soal balas budi atau keluh kesah dari orang tua yang mengaku capek mengurus anak, Goku tetap ingin melakukan sesuatu dan berbakti pada beliau, bukan? Kisah kali ini semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mengajarkan sesuatu dengan cara yang lebih baik kepada generasi penerus yang akan menggantikan peran kita di bumi ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan, jangan lupa beristirahat, dan selamat malam.